Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjidul Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tanggal 3 Rajab, dan Rajab adalah bulan haram. Minha arba'atun hurum, salasah mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajabun Mudhar. Rajab yang biasa dipakai oleh istilah kaum Mudhar, karena Rajab ini kebanyakan suku-suku itu dipakai untuk nama bulan Ramadan. Jadi suku Mudhar walaupun dia kafir, dia sangat mengagungkan bulan Rajab ini. Jadi alhamdulillah, semoga kajian kita pada kesempatan kali ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari bulan biasanya, karena sekarang adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram. Baik, Bapak-Bapak Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan mudzakarah kita di fikih muyassar ini, fikih praktis, di bab ke-7 tentang al-ghusl. Al-ghusl, mandi, tentang mandi. Ada yang mandi wajib, ada yang mandi sunnah. Tentang mandi. Tapi ini mandi yang syar'i, bukan mandi biasa. Ini mandi yang berpahala dan mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu. Dan ini adalah ta'abbudi, yani muta'abbidan. Ini mandi-mandi ini adalah mandi-mandi yang bernilai ibadah. Nah, wa fihi masail, ada beberapa masalah. Al-masalah al-ula, masalah yang pertama tentang makna al-ghusl, ya, definisi al-ghusl, wa hukmuhu, dan hukumnya, definisi, hukum, dan dalil, wa dalilu. Yang pertama adalah ma'nahu. Al-ghusl lughatan masdar min ghasala syai' yaghsilhu ghuslan wa ghuslan wa huwa tamam ghuslul jasad kullu. Ghuslul jasad kullu. Jadi dia adalah secara bahasa ghusl itu sendiri adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. Menyiramkan air ke seluruh tubuh. Berarti kalau tangannya enggak kena, secara bahasa aja sudah nggak masuk. Secara bahasa saja sudah nggak masuk. Wa ma'nahu syar'an, secara istilah, sekali lagi istilahnya orang fikih, bukan istilahnya orang lain. Ta'mimul badan bil ma, ta'mimul badan, dari seluruh tubuh kena dengan apa? Dengan air. Bil ma au isti'mal ma tahur fi jami'il badan, yani ala sifatin makhsusah ala wajhi ta'abbud lillah subhanahu. Caranya khusus, dan ini sekali lagi adalah at-ta'abbud, sifatnya beribadah. Sekali lagi, beribadah harus ada 2 syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah dan berniat. Kalau tidak niat berarti tidak sah. Seperti mandi biasa, diulang lagi mandinya. Kalau ingin bersuci dari hadas besar misalkan. Karena ini adalah ta'abudan, muta'abbad. Yang kedua adalah hukumnya. Hukumnya apa? Wajib. Kalau enggak buat, berarti belum suci. Jadi wajib hukumnya harus mandi. Idza wajada sabab
liwujubihi, jika ada yang mewajibkan untuk mandi seperti mimpi. Ya kalau nggak ada sebabnya ya nggak usah mandi. Nggak wajib. Wajib jika ada sebab yang menjadikan dia wajib mandi. Mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub maka bersucilah. Wal ahadits allati warada fiha kaifiyatul ghusl an adadin minas sahabah naqlan an Rasulillah dallah ala wujubihi. Hadis-hadis sangat banyak praktek para sahabat mandi yang dinukilkan atau yang dicontohkan, mengambil contoh dari Rasulullah adalah dalil. Dalil ini artinya bukti. Bukti bahwasanya mandi itu hukumnya wajib. Jadi praktek sahabat yang diambil dari prakteknya Rasulullah itu pun dalil. Dalil. Yang tadi ayat Al-Quran, terus sekarang hadis ataupun asar dari sahabat. Itu dalil. Jadi kalau ustadz ataupun kiai itu bukan dalil. Karena ustadz dan kiai berdalil dengan dalil. Oke? Paham ya? Ini adalah dalil. Oke, yang ketiga mujibatuhu. Apa yang mewajibkan? Apa yang mewajibkan mandi? Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi. Keluarnya mani. Wa yushtarat ay yakuna dafqan biladzah min dzakarin aw untha. Syaratnya harus muncrat ya, terpancur gitu. Dan dengan nikmat. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Dalilnya itu. Jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li aliin idza fadhakhtal ma faghtasil. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, jika kamu memancarkan air mani maka mandilah. Maka mandilah. Malam yakun naiman, kecuali jika dia dalam keadaan tidur. Nah ini dalam keadaan itu dia bilang fala yushtarat al-ladzah, tidak disyaratkan rasa nikmat itu. Soalnya kalau saya pribadi tetap gitu, walaupun mimpi basah tetap ada rasa nikmat itu ada. Tapi mungkin di orang lain enggak gitu, karena kadang tidak terasa, tahu-tahu lihat ada air mani aja di celana misalkan. Jadi yang penting dia intinya adalah khurujul mani, baik itu biladzah ataupun tidak terasa ketika tidur, maka dia wajib mandi. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam masuila hal 'alal mar'ati ghusl idza talamat. Apakah bagi perempuan pun wajib mandi jika dia mimpi basah? Rasulullah menjawab, na'am idza ra'atil ma, ya jika dia melihat air mani. Wa hadza kulluhu mujma' alaih, ini sudah ijma'. Jadi dari sini ada dari Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Jadi mandi itu wajib. Jika ada yang mengatakan mandi tidak wajib, maka dia bisa dikatakan kalau isbat apa semua ya, itu ta'yin, apa ta'yin, dia sudah kafir, menyalahi Quran, menyalahi hadis, dan menyalahi ijma'. Kemudian yang kedua, yang pertama khurujul mani, yang kedua taghyib hasyafatuz zakar, taghyib hasyafatuz zakar kullah aw qadraha fil farj. Wa illam yahsul inzal bila haid. Jadi di sini tapi masih ikhtilaf ya. Tapi ini yang lebih sahih lah, atau khuruj bil khilaf, daripada khilaf lebih baik mandi. Yaitu taghyib. Ini mohon maaf kalau orang fikih kadang suka vulgar. Karena kalau enggak vulgar enggak paham. Memasukkan kepala laki-laki
ke dalam kemaluan wanita, baik itu semuanya taghyib ghaib sampai nggak kelihatan kepalanya ya, bukan semuanya, kepalanya. Nah, ini kepala. Kalau semuanya sampai sini. Jadi ini semuanya harus hilang, taghyib nggak kelihatan. Au qadruha, atau walaupun setengahnya. Ini apa ini? Apa? Pulpen. Ini pulpen ya. Jadi kepalanya masuk semua atau setengahnya. Tetap dia mandi. Sekali lagi ini masih dalam. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau nggak keluar al-ma'u minal ma'. Walaupun ada yang mengatakan itu sudah nasakh. Ya, tapi masih ada yang berpendapat bahwasanya al-ma' minal ma'. Mandi hanya jika keluar, yang nomor 1 tadi. Dalilnya mana? Dalilnya hadis nomor 4, Rawahu Muslim ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, ada idza ajlasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitana wajibal ghusl. Jadi jika salah satu di antara kalian duduk di antara 4 cabang perempuan dan kemaluan laki-laki menyentuh kemaluan perempuan, wajibal ghusl, wajib mandi. Duduk di antara 4 cabang, syu'ab cabang. Ini sebenarnya kinayah, ya, apa kiasan ya. Artinya jima. Artinya bersetubuh. Ini cuman kiasan aja. 4 cabang, 2 tangan, 2 kaki. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa masal khitanul khitana wajibal ghusl. Maka dia wajib mandi walaupun belum keluar. Oke, sampai sini oke ya. Jadi walaupun belum keluar, anak bangun atau apa kan, tetap mandi, lebih selamat. Oke enggak nih? Atau enggak Ustaz, kalau saya keluar saya nggak mau mandi, lemah dalilnya. Ada hadisnya memang. Oke ya. Pokoknya masuk khitanul khitana udah mandi. Dingin Ustaz, kata tayamum lah. Tapi sebelum tahajud gitu kan. Sebelum tahajud atau sebelum salat subuh. Kemudian yang ketiga, lagi. Lakin la yajibul ghusl fi hadhihi al-halah illa ala ibni 10 aw binti 9 fama fawq. Ini tidak wajib kecuali laki-laki umur 10 atau perempuan umur 9. Artinya sudah apa ya? Balik lah ya. Kalau di bawah 10 laki-laki berarti enggak wajib. Nah, yang ketiga, Islamul kafir walau murtad, dan orang kafir masuk Islam wajib mandi. Wajib mandi. Kalau ada yang syahadatkan masuk syahadat, orang kafir masuk Islam, atau walaupun dia murtad ya, orang murtad. Orang kafir misalkan ikut suaminya, diceraikan, masuk Islam lagi, itu pun tetap sama. Suruh mandi. Segera gitu, disegerakan, karena hadas ini tidak sebagusnya dibiarkan. Lebih baik kita dalam keadaan suci terus. Setelah syahadat langsung suruh mandi. Sudah mandi saya tadi? Ya, tadi belum syahadat. Mandi lagi ya. Mana dalilnya? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim hina aslama ayyartasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Amr bin Qais bin Asim ketika dia masuk Islam disuruh mandi oleh Rasulullah. Sudah 3 ya. Kemudian yang keempat, inqita' damul haid wan nifas. Setelah selesai haid atau selesai nifas langsung mandi. Li hadis Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaish. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaish, "Idza aqbalatil haidatu fad'is salah wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Jika
kamu sudah jika haid mendatangimu, maka jangan sholat. Ketika sudah pergi haid atau sudah selesai dari haid, maka mandi dan sholatlah. Wan nifas kal haid bil ijma'. Jadi nifas dikiaskan dengan haid, itu sudah ijma'. Untuk nifas dalilnya ijma'. Yang kelima al-maut. Al-maut, orang meninggal. Mandi apa dimandiin? Dimandiin kan? Orang mati mandi sendiri, lari semua orang. Yang memandiinnya lari. Yang mewajibkan mandi adalah mati, meninggal. Ya kan? Orang meninggal harus dimandiin. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis ghasal ibnatihi Zainab binti Rasulullah, ya, ketika sudah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsilnaha," mandikanlah dia. Wa qala fil muhrim, "Igsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikan dicampur dengan kapur barus, ya, biar wangi. Wadzalika, sekali lagi, wadzalika ta'abbudan. Wadzalika ta'abbudan. Ini adalah ta'abbudi. Sifatnya hanya mendengar dan melaksanakan tanpa pertanyaan macam-macam. Kenapa sih orang mati dimandiin? Ini disuruh, gitu aja. Ini ada ta'abbud. Ta'abbudan. Kenapa? Li'annahu law kana 'ala hadatsin lam yarfa' ma'a baqa'i sababihi. Jadi enggak mungkin hilang, mati itu enggak mungkin bangun lagi gitu karena dimandikan. Artinya sebabnya itu tidak akan hilang dengan dimandikan. Ya, seperti hadas tadi kan. Hadas bisa hilang karena mandi. Tapi kalau mati enggak mungkin bisa hilang, enggak mungkin bisa hidup lagi karena dimandikan. Artinya ini ta'abudi. Sebabnya nggak akan hilang gitu. Oke. Masalah berikutnya, masalah atsaniyah, masalah yang kedua, sifatul ghusl wa kaifiyatuh. Jadi apa fi sifatul ghusl wa kaifiyatuh? Bagaimana cara mandi? Di sini ada dua, kaifiyatul istihbab dan kaifiyah al-ijza. Sekedarnya atau bagusnya bagaimana, lengkapnya seperti apa, atau cuman sah saja gitu, yang penting sah saja. Yang istihbab seperti apa? Yaksil yadaihi, cuci tangan dulu. Summa yaksil farjahu, baru cuci kemaluan yang terkena air mani. Tangan dulu dicuci. Ini yang bagusnya ya, yang lengkapnya. Kemudian cuci kemaluan dulu sebelum mandi. Kemudian apa? Wa ma asabahu minal adza, tadi yang terkena kemaluan, misalkan kena paha atau kena betis, itu cuci semuanya. Atau kena perut, cuci semuanya dulu yang terkena air mani. Summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Wudu. Setelah itu wudu. Summa ya'khudh bi yadihi ma'an fayukhallil bihi sya'ar ra'sih. Ambil air kemudian ke kepala dan masukkan tangannya sampai kulit kepalanya basah. Nah, itu step yang berapa? 4 ya. Cuci tangan, mencuci kemaluan dan sekitarnya yang terkena. Kemudian wudu, yang keempat ambil air masukkan ke itu. Ini 4. Hatta yarwi basyaratahu, sampai basah kulit kepalanya. Summa yahsu 'ala ra'sihi salasah hasayat. Kemudian menyiram 3 kali. 1, 2, 3. Yang kelima. Kemudian apa? Summa yafidul ma'ala sa'iri badanihi, baru ke semua badan. Misalkan yang tidak terkena. Waktu di sini kan ada yang siram semuanya. Oke, terus li hadis Aisyah al-muttafaq alaih. Jadi ini diceritakan oleh Aisyah.
Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi wajib, ya kan? Nggak mungkin diceritakan oleh Abu Hurairah. Ya bisa aja sih kalau memang mau menjelaskan atau bisa di luar gitu. Tapi kan biasanya habis mandi misalkan di rumahnya Aisyah, kan Aisyah ngeliat gitu. Jadi banyak sekali hadis-hadis Aisyah yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, terutama di masalah dalam rumah tangga. Wa amma kaifiyatul ijza, nah itu yang bagusnya. Sekarang yang bolehnya saja, yang penting sah saja gitu. Ayyumu badanuhu bil ma' ibtida'an ma'niyah. Udah pokoknya siram aja, gitu kan. Yang penting niat. Niat kemudian siram aja. Itu sudah boleh. Jadi enggak mesti harus, pernah dengar di YouTube itu betul-betul gitu, sedikit sampai bahkan enggak boleh sambil berdiri. Harus duduk dan harus pantatnya terbuka gitu, terus detail banget gitu. Ya boleh saja. Cuman artinya dia jangan menyalahkan ketika hanya menyiram saja. Karena itu pun boleh gitu. Jadi membolehkan sesuatu, melarang sesuatu yang boleh itu juga nggak boleh juga kan. Dalilnya mana? Hadis Maimunah ya nih. Wadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah. Wadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw salasa. Thumma tamadmada, ini yang wudu tadi ya. Wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi, muka dan tangan. Thumma afadal ma'ala rasihi, menyiramkan di atas kepalanya. Thumma ghasala jasadahu, semua jasadahu ya, semua. Fa'atatuhu bil mindil, kemudian membawa anduk, Rasulullah menolaknya. Wa ja'ala yanfudul ma' biyadihi, tapi saya enggak tahu kenapa Rasulullah enggak mau. Jadi menghilangkan airnya dengan tangan aja gitu. Mungkin pengen seger kan. Oke. Wa mislu hadis Aisyah, ini dalil-dalil semua ya, dalil-dalil semuanya. Wa mislu hadis Aisyah, thumma yukhallil sya'ruhu bi yadihi. Ya, yukhallil tadi dalil-dalil yang tadi yang atas tadi. Ya, dalil-dalil bagaimana cara. Oke. Kemudian masalah yang ketiga, al-aghsal al-mustahabbah. Nah, ini yang enggak wajib. Mandi-mandi yang tidak wajib tetapi yang sunnah-sunnah saja. Apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini. Yang pertama, al-ightisal 'inda kulli jima'. Mandi di setiap jima', di setiap bersetubuh mandi sekali. Li hadis Abi Rafi' an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin yaghtasil 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Qala faqultu ya Rasulullah ala taj'aluhu wahidan? Qala hadza azka wa atyab wa athhar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini sangat kuat. Ya. Pernah satu malam itu 9 istrinya dapat semua. 9 kali. Jadi Rasulullah kalau sudah misalkan dengan yang satu istri mau nambah, saya bapak-bapak nih. Istrinya berapa, Pak? Coba baca mata, yang istrinya 3, angkat tangan. Masya Allah, hampir semua. Amin. Oke lah, kalau enggak indah hadihi wa indah hadihi saja, tetapi nambah gitu. Ya kan? Keluar sekali, mau nambah, mandi dulu. Tapi ini sunnah saja, enggak wajib. Wajibnya cuma sekali. Tapi sunnahnya selesai, mau nambah nih kan? Karena kalau saya kan istri di rumah nih, di kampung, pergi ke sini kan ngajar di FG, itu sahur dulu. Sahur ya kan, terus FG kan sendiri nih, bujangan, nah itu puasa. Pulang nanti nih, sekarang nih habis ngisi kajian sholat isya, langsung pulang ke Indramayu, itu buka puasa. Buka puasa, nah itu kan nggak mungkin sekali kan. Nah, selesai sekali,
Kalau pengen nambah, maka mandi dulu, baru nambah, terus mandi lagi. Oke nggak? Siap ya? Tayamum nanti belum dibahas ya, habis ini kita bahas tayamum. Ya. Biar fresh gitu ya. Rasulullah apa? Hada azka wa atyab wa athhar, sebenarnya maknanya satu, lebih suci, lebih suci, lebih suci, lebih baik, lebih suci, lebih steril, lebih steril, lebih, masalahnya maknanya sama, tetapi jika digabungkan pasti ada perbedaannya. Yang baik itu lebih fresh di badan, lebih fresh di otak, lebih fresh di semuanya lah. Iya. Oke ya. Yang kedua, al-ghusl lil Jum'ah, mandi untuk sholat Jumat. Nah, tadi mandi semua ya, sholat Jumat ya, mandi semua. Ada yang 2 kali. Alhamdulillah ya, mandi semua. Walaupun mandinya pagi-pagi, niatin aja gitu kan. Karena habis kerja nggak mungkin mandi lagi kan. Gimana sih mandinya pagi-pagi? Niat, insya Allah dapat pahala mandi Jumat. Mandinya sebelum sholat Jumat, tapi dia nggak niat, nggak dapat juga. Innamal amal biniat. Yang penting niat. Dalilnya mana? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza ja'a ahadukumul jum'ah falyaghtasil wa huwa aqidul aghsal al mustahabbah. Dan ini adalah mandi nomor 1 di kalangan mandi-mandi sunnah. Mandi yang paling ditekankan oleh Rasulullah di antara mandi-mandi sunnah yang lain. Yang ketiga, al-ightisal lil 'idain. Al-ightisal lil 'idain, mandi untuk 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Pernah ada anekdot di Sudan itu, mereka mandi cuma ini doang gitu. Jadi nggak pernah mandi mereka, kecuali janabah tadi ya. Nggak pernah mandi sehari, mandinya setahun cuma 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Pernah lihat itu tuh di anekdot tapi disebar tuh waktu kuliah di Sudan. Ya Allah. Makanya nggak heran ketika satu kamar dengan orang Afrika semua, Djibouti, Somal, Sudan semua. Nggak heran gitu, baunya macam-macam ya. Ternyata pas lihat di di YouTube itu, oh memang mandinya cuma 2 kali gitu. Jadi Idul Fitri katanya kan yang paling bahagia dari Idul Fitri itu bukan pakaian bagus atau bukan kumpul dengan saudara, tapi mandi. Bisa mandi. Disitulah. Oke, yang keempat, al-ihtisal 'indal ihram bil umrah wal hajj. Fa inna sallallahu alaihi wasallam ihtasala li ihramihi. Mandi untuk ihram. Sebelum ihram kita mandi dulu. Kalau dia datang dari kalau kita ke Madinah dulu, berarti mandinya nanti di hotel di Madinah. Kalau kita langsung ke Mekah dulu, berarti mandinya di mana? Di pesawat nggak mungkin. Di bandara. Niat mandi untuk ihram. Ya. Biasanya kalau umrah kemana dulu? Madinah apa ke Mekah? Madinah dulu aman. Jadi kita nyantai dulu gitu. Kalau ke Mekah dulu susah, apalagi yang haji nih, kloter terakhir, ya kan? Kloter terakhir itu langsung ke Mekah, dan mereka mandinya di mana? Di transit, di Jeddah, kan nggak bener gitu. Itu hampir semua ya. Kloter terakhir, mandinya di transit di situ. Seharusnya mandinya di bandara atau di rumah, ya. Dan niatnya di pesawat. Setengah jam sebelum turun itu kan tergantung dia ke sini berarti ke Yalamlam, ya kan, atau ke sini ke timur Mekah itu Thaif, kata ke sana itu di Zulkarnain apa namanya, di sebelah timur Mekah sana.
Tergantung pesawatnya lah. Ya. Tapi intinya mandinya, kita bicara mandinya jangan di Jeddah gitu. Jadi kan turun di Jeddah, mesti kan naik bus ke Makkah atau naik kereta ke Makkah. Nah, itu salah. Oke, terus nomor yang kelima al-ghusl min ghuslil mayyit. Jadi bukan mayit aja yang mandi. Setelah memandikan mayit, dia pun harus mandi juga. Yang suka memandikan mayit, maka mandi dulu gitu. Biar lebih azka wa atyab wa athhar. Habis memandikan mayit dia langsung balik misalkan ke rumah, nggak mandi. Ini nggak apa-apa sih. Ya, karena ini cuma sunnah saja. Jangan sampai ya, YouTube atau live saya ini didengar sama produser TV, dibikin film akibat tidak mandi setelah memberikan mayat. Menurut Ustaz Subhan dari fikih muyasar. Yang penting jangan dengar mereka ya, takut dijadiin film lah nanti. Oke. Masalah berikutnya masalah ar-rabi'ah, jadi al-ahkam al-mutarattibah ala man wajaba alaihi al-ghusl. Bagi yang wajib atas dirinya mandi, apa saja itu sesuatu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah la yajuzu lahu al-muks fil masjid illa 'abiri sabil. Liqaulihi ta'ala wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ini larangan dari Allah. Jika dalam keadaan junub maka jangan diam di masjid. Jangan diam di masjid kecuali cuma lewat doang gitu. Mau manggil bapaknya atau ininya masuk, tapi melewat doang. Jangan lama-lama, jangan itikaf lah di masjid atau jangan ngadiri kajian. Tayamum dulu di luar kalau dingin kan. Tayamum aja masuk terus. Fa idza tawaddu ajaza lahul muqs bil masjid, atau dia wudu aja deh. Wudu aja. Nah, ini boleh. Lisubut dzalika an jama'ah min as-sahabah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini dijelaskan lagi. Secara tekstualnya memang tidak boleh. Sampai dia taghtasilu, sampai mandi. Tetapi di sini banyak sahabat, artinya memang di sini tidak mutlak. Ya. Para sahabat ya, wudu terus diam di masjid. Ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak wudu yukhafif al hadas. Kenapa? Karena wudu itu bisa mengurangi hadas. Kenapa bisa mengurangi? Karena dia salah satu dari cara menghilangkan hadas, yaitu hadas kecil. Yang kedua, la yajuzu lahu masul mushaf. Liqaulihi ta'ala, ini bersama la yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang disucikan, atau la yamassul mushaf illa tahir, kecuali orang yang suci. Tidak boleh pegang mushaf. Megang mushaf. Ini pun masih ikhtilaf. Jadi ini tidak kalau saya jadikan tidak wajib atau yang muakkad lah. Sebaiknya jangan pegang mushaf dulu, mandi dulu. Artinya cepatlah gitu, cepat bersuci gitu. Jangan lama-lama dalam keadaan hadas besar. Yang ketiga, la yajuzu lahu qiraatul Qur'an, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Cepat-cepatlah kita bersuci. Fala yaqra al-junub syai'an al-Qur'an hatta yaghtasil, li hadis Ali qala kana alaihi salatu wasalam la yamna'u min qiraatil Qur'an syai'il al-janabah. Rasulullah tidak pernah melarang orang yang membaca Al-Quran kecuali karena dia sedang dalam keadaan junub. Artinya memang betul-betul disegerakan untuk bersuci. Wali anna fi man'ihi min al-qira'ah hasan lahu 'ala al-mubadarah ila al-ihtisal wa izalatul mani' lahu min al-qira'ah. Kenapa? Karena biar dia cepat-cepat tadi ya, biar dia cepat-cepat untuk mandi. Yang dilarang ini biar dia cepat mandi. Wa yuhrim 'alaihi aidan as-shalah wa tawaf bil bait. Salat ya, tapi tawaf bil bait sekali lagi ini masih ikhtilaf. Karena saya sendiri tidak menjadikan ini
syarat. Ikut kepada mazhab yang tidak menjadikan syarat, terutama yang ulama-ulama yang sekarang, ulama Saudi sekarang semuanya tidak mensyaratkan, tetapi afdal. Kama sabaq bayan dzalika 'inda al-kalam 'ala mas'alah ma yajibu lahu al-wudu. Ini yang sudah kita jelaskan pada pembahasan tentang wudu. Nah, itu bab ke-7. Sekarang bab ke-8 tentang tayamum. Tadi kan mau mandi dingin gitu. Nah, tayamum saja. Ya, biar lebih ringan. Di Indramayu panas. Ya, itu kalau saya mandi. Kalau istri dia walaupun di Indramayu dia tetap aja dia nggak mau mandi sebelum siang. Karena bagi dia dingin di mananya gitu. Nah, jadi kita tidak boleh menjudge orang. Anda wajib mandi. Ini cuaca panas, belum tentu. Ente sehat, ya belum tentu, walaupun sehat karena dia merasakan dingin lebih banyak daripada kita, bisa aja. Artinya memang kita betul-betul al-hukm 'ala syai', ini kaidah ya. Kaidah far'un an tasawwurihi. Jadi menghukumi sesuatu itu memang betul-betul kita tasawurnya harus jelas dulu gitu. Berfatwa itu memang harus jelas. Jangan asal berfatwa, jangan asal menjudge gitu. Jadi betul-betul harus tahu dulu gitu tasawurnya. Nanti kalau ada yang bertanya, ya Bapak langsung angkat tangan saja. Sambil melanjutkan ke bab berikutnya. Kita Isya 3 menit lagi ya. Lanjut dulu. Nah, al-bab as-samin fit tayammum, bab 8 tentang tayammum. Wa fihi masail. At-tayammum lughatan al-qasdu. Tayammum itu apa artinya tayammum? Artinya al-qasdu, menuju atau menyengaja secara bahasa. Menyengaja. Secara istilah wa mashul wajh wal yadain bis-sa'id at-tayyib ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Ini sekali lagi ini juga sama ta'abbud. Sifatnya ta'abbudi. Jadi dia mengusapkan wajah dan tangan dengan debu yang suci. Itu tayammum secara istilah. Masalah yang pertama adalah hukum tayammum wa dalil masyru'iyyatihi. Hukum tayammum itu apa? Dalilnya mana? At-tayammum masyru'an wa huwa rukhsah min Allah ta'ala ibadihi wa huwa min mahasin hadhihi syari'ah wa min khasa'is hadhihi ummah. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang lain enggak ada rukhsah seperti ini gitu kan. Mereka berat. Baju kena najis harus dipotong, harus dibuang kan. Kalau kita enggak, cuci. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi lebih mudah gitu kita bersyariat. Ini pun sama, tayamum pun salah satu dari itu. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Dalilnya fatayammamu sa'idan thayyiban. Caranya dengan apa? Sa'idan thayyiban, debu yang suci. Caranya famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Caranya muka dan tangan sampai sini. Kalau NU sampai sini. Kias ke anggota wudu. Tapi kalau dalilnya hadisnya ada 2 cuma sampai sini. Punggungnya saja. Nanti ada jelaskan. Nah, Walikul sallallahu alaihi wasallam as-sa'id at-tayyib kafika wa illam tajidil ma'ash hijaj. Jadi cukup debu kalau tidak bisa dengan air, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Ya. Walaupun sampai 10 tahun gak ada air, enggak apa-apa. Boleh gitu. Kemudian di selanjutnya ju'ilat liyal ardu masjidan. Yang pertama, yang kedua tahuran. Jadi semua bumi itu bagi Rasulullah, bagi umat, bagi kita ya umat Muhammad, semuanya suci. Jadi masjid itu dimanapun kita sholat pun dimanapun boleh. Kalau umat sebelum kita masjid sekali lagi dia khusus tempat ibadah itu khusus, tempat sholat itu khusus.
Kalau kita mah bebas dimanapun ya. Pada kita azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، Allah. Baik, kita lanjutkan lagi tentang bab tayamum. Jadi waqad ajma'a ahlul ilm ala masyru'i tamam idza tawaffarat syara'itu. Jadi kalau sudah syarat-syaratnya terpenuhi maka dia wajib tayamum, dan ini sudah ijma', ya sudah ijma'. Boleh itu artinya tayamum itu boleh, jangan dilarang. Wa annahu qa'im maqam at-tahara bil ma', dia menggantikan air. Fa yubahu bihi ma yubahu bi tatahhur bil ma'. Dan semuanya dibolehkan dengan tayamum apa yang dibolehkan oleh wudu ataupun mandi wajib. Ya. Seperti apa? Salat, tawaf, qiraatul Quran, wa ghairu dzalika. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah asaniyah, masalah yang kedua tentang syaratnya dan sebabnya. Oke. Yubahu tayammum 'indal 'ajz an isti'malil ma'. Jika kita tidak bisa menggunakan air, maka dibolehkan tayammum. Kita tidak bisa menggunakan air, baik itu li faqdihi karena memang airnya enggak ada sedikit, misalkan sama saya itu gini, untuk minum atau untuk wudu, minum aja gitu. Enggak usah dipersulit gitu. Apalagi ini air minum nih kan. Nah, air biasa aja kalau sedikit misalkan lebih baik tayammum aja deh. Ya gitu. Di kamar mandi ini terutama kontrakan saya nih. Sering mati ininya apa? Sanyoknya dipakai oleh 4 petak. Ada air 1 ember. Walaupun ember gede. Ini mandi apa
tayamum aja. Bisa dipakai untuk buang air kecil kan, bisa dipakai untuk buang air besar. Walaupun sangat-sangat cukup untuk mandi gitu. Karena ini adalah rukhsah lah. Jangan terlalu memberatkan diri lah. Malah nggak enak kalau pakai tayamumnya ketika istinja, ketika ceboknya pakai tayamum. Kan di situ kan kesian. Oke. Atau dalam keadaan cuacanya sangat dingin, atau memang kitanya yang kedinginan, yang tidak mau kena air karena sakit mungkin, ya kan? Oke. Wa yasihhu tamam bisyurut al-atiyah. Syaratnya apa? Yang pertama niat. Sekali lagi, tanpa niat tidak sah, harus ulang tayamumnya. Yang kedua, Islam. Orang kafir ngapain dia tayamum? Dia tayamum buat apaan? Ikut aja, nggak bisa, nggak sah. Al-aqal. Orang gila tayamum bukan tayamum, memang dia mau begitu. Memang dia orang gila kan. At-tamyiz. Dia bisa membedakan gitu, mana debu yang suci, mana debu yang najis. Tamyiz bisa membedakan, mayyiz. Kemudian ta'adzur isti'malil ma tadi ya, yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Baik karena sakit ataupun karena cuaca dingin. Mana dalilnya? Dalil Al-Qur'an, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'id at-tayyib tuhurul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyamissahu basharatahu fa inna dzalika khairun. Dalilnya itu dari hadis, kalau tidak ada air maka tayammum. Aw li khafihi ad-darr bi istimalihi, atau dia takut sakit atau takut mati ketika kalau menggunakan air. Ya, maka dibolehkan tayamum. Wali hadis sahibu syajjah. Nah, ini ada hadis sahibu asyajjah. Dia lagi dalam bepergian terkena batu parah, sakit kepalanya. Kemudian dia nanya nggak ada di sini. Kemudian dia nanya ke teman-temannya. Ini kepalanya parah nih. Boleh nggak saya tayamum aja? Dia junub. Mau kan tayamum aja gitu, boleh nggak? Dia kata teman-temannya nggak boleh. Ente harus mandi. Habis itu dia mandi. Setelah mandi meninggal. Ngamuk Rasul ya. Siapa di fatwanya? Kata Rasul apa? Qataluhu. Kalian telah membunuh dia. Qatalahumullah. Allah akan membunuh kalian semua kan. Allah akan membunuh mereka semua yang memberikan fatwa enggak benar nih. Ya. Hala sa'alu idza lam ya'lamu. Kalau enggak tahu tanya kepada yang tahu. Saking marahnya Rasul ya. Innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Obat bodoh itu cuma satu. Tanya. Dia berfatwa salah mati, bunuh orang ya. Padahal tayamum aja gitu. Aw li syiddati burdin yukhsha ma'ahu ad-darar, atau cuaca yang sangat dingin itu kan. Hadis Amr bin As, annahu lamma bu'itha fi ghazwati dzati salasil. Amr bin As diutus untuk ikut perang perang Dzat Salasil. Salasil ini rantai. Nah, di sini perang rantai. Kenapa disebut perang rantai? Di sini ada dua riwayat, ada yang mengatakan orang-orang kafir merantai dirinya biar nggak ada yang lari, biar betul-betul perang terus gitu loh, nggak ada yang lari. Karena lari susah, udah rantai, lari mati juga di penggal kan sama orang Islam. Terus apa? Qala ihtalamtu fi lailatin baridah syadidatil burd fa ashfaqtu in ikhtasaltu an ahlik fatayammamtu fa shallaitu ma bi ashabi salatus subh. Ya, dia mimpi basah, kemudian takut sakit kalau dia mandi pakai air, maka dia tayamum dan salat subuh bersama sahabat-sahabat yang lain.
Yang keenam, jadi baru kelima ya. Ta'adzur istimalul ma tadi. Ayyakuna tayammum biturabil yad biturabil yad in wujud. Jadi kalau ada pakai debu, kalau nggak ada boleh pakai yang lainnya, pakai batu atau pakai yang lainnya lah. Ya, sejenis debu. Air susah nih. Tapi sebenarnya debu semuanya ada. Bahkan di pesawat pun sebenarnya yang bersih banget kan, sebenarnya ada debu. Maka ketika para jamaah pakai spray atau pakai air wudhu di kamar mandi, kan di kamar di WC pesawat tuh airnya sedikit banget, bahkan untuk flush aja itu pakai angin gitu. Janganlah, kalau menurut saya itu zalim gitu orang yang wudhu di toilet pesawat itu. 300 orang kan mesti wudhu semua. Terus bagaimana? Ada yang pakai spray itu apa? Wudhu. Ini wudhu bukan pakai spray, wudhu gitu, pakai air gitu, dialirkan. Ini kok bikin syariat sendiri ya? Kata Ustadznya boleh ya, silakan lah. Cuma kalau di sini cuma ada dua aja, wudhu atau tayamum gitu. Tayamum tinggal duduk, muka, tangan, atau tangan dulu, baru muka, boleh aja. Baik itu dia mimpi basah ketika di pesawat, ataupun cuman ketut aja gitu, atau batal aja. Udah selesai sholat, mudah gitu. Ya. Dikit lagi ya. Oh, masih ada 5, maaf, masih banyak. Cukup insyaallah. Dua masalah lagi. Masalah yang ketiga adalah mubtilat. Batalnya kapan tayamum itu? Ya, yang pertama, yubtilat tayamum an rasil asghar wa mubtilatil wudu wa an adatil asbar wa wajibatil ghusl min janabah. Jadi kalau dia tayamum karena hadas kecil, ya batalnya semua yang membatalkan wudu. Ya. Dan dia tayamum untuk hadas besar, batalnya semua yang membatalkan hadas besar. Contohnya apa? Haid, ya kan? Nifas. Nah, yang kedua wujudul ma. Kenapa? Karena tayamum itu pengganti air bagi yang bisa menggunakan air gitu. Ketika ketiadaan air, kalau misalnya dia sakit, memang sakit mah ada air nggak ada air juga tetap dia tayamum gitu. Ini hanya yang tidak mendapatkan air syarat ini. Kemudian zawalul udhr alladzi min ajlihi syar'an tayammum min maradin wa nahwi. Yang ketiga tadi ya, yang karena sakit kemudian dia sembuh, maka jangan tayamum lagi. Harus pakai air. Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah rabi'ah sifatut tayammum, caranya bagaimana? Nah, ini enggak ada di apa? Orang NU di sini enggak ada nih. Kalau mereka sampai siku kan. Sampai siku dia. Kemenang juga sama, Kemenang pakai sampai siku. Karena saya dosen Kemenang. Saya walaupun belum lulus ya, sertifikasinya belum lulus, belum dapat SK dari sini. Mana SK nih? Siapa yang buatin ini? Saya dosen Kemenang boleh pakai sini, tapi saya ngajarinnya sampai sini. Berarti kan ada hadisnya gitu. Caranya bagaimana? Ayan wi summa niat, summa yusamma bismillah, yusamma artinya bismillah, menama arti nama Allah lah, bismillah. Wa yadribul ard bi yadihi darbah wahidah. Thumma yanfukhuhuma. Ya. Atau kalau enggak ditiup yanfadhuhuma, ya inilah. Buanglah gitu kan. Thumma masaha bihima wajhahu wa yadayhi ila ar-rusghain. Sampai sini pergelangan ini. Muka, kemudian tangan. Mana hadisnya? Hadis Ammar. Wa fi atayammum darbah lil wajh wal kaffain, satu kali untuk wajah dan selesai. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Mau nambah? Coba, mau nambah, dingin. Ya udah, apa susahnya? Pahalanya besar ya. Ikut pahala sunnah, ikut Nabi kan. Pahala bersuci. Apa susahnya gitu kan? Tadi Hadis Ammar ya.
Kemudian hadis Amr Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu inna ma kana yakfika an tasna hakadha. Buat aja kayak gini kata Nabi. Terus dicontohin sama Nabi, fadaraba bi kaffihi darba 'ala al-ard, thumma nafdaha, thumma masaha bihima dhahra kaffihi bi shimalihi wa dhahra shimalihi bi kaffihi. Nah, ini apa? Ini kemudian punggung tangan pakai kiri, punggung kiri pakai kanan. Ya kan? Thumma masaha bihima wajhuh, kemudian baca. Jadi boleh wajah dulu, boleh tangan dulu. Nah, aku butuhkan tangan dulu, muka dulu. Ya ini tayamum beda. Nah itu alhamdulillah selesai. 1 menit lagi kalau ada pertanyaan. Nah, tafadhol. Pengertian debu. Debu. Ya. Kalau kita di sini begini kan ini ada debu. Oke. Bagaimana? Oke. Bagus, pertanyaan bagus. Ya. Apalagi di sini gitu ya. Di pesawat yang memang kayaknya nggak mungkin pesawat buka kecuali ketika orang masuk. Itu pun kalau pesawatnya itu yang VIP itu kan dibuka pun tetap ditutup gitu loh. Itu pun masih ada, Pak. Kalau betul-betul kita secara nggak terlihat mata itu ada ternyata, Pak. Yakinlah. Yakin itu ada. Ya, debu itu. Ada yang makan debu di sini debu ladang atau debu kalau nggak ada pakai batu, itu berarti debunya debu yang betul-betul debu gitu ya. Artinya di sini fihi amr yani wasi'. Jadi rukhsah. Insyaallah tidak terlalu memberatkan. Tadi yang penting yakin lah ya. Yakin. Nah, yang lain? Ya, satu terakhir ya. Udah bunyi. Istilah mah pasti ada dalam fikih ya. Enggak mungkin enggak ada istilah dalam fikih. Cuman kita cari yang dekat dengan Quran dan Sunnah. Dan ini jelas hadisnya. Dan hadisnya sahih ini. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahhahu al-Albani. Kemudian hadis yang kedua muttafaqun alaih. Jadi kita beribadah yang lebih dekatlah dengan Quran dan Sunnah. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la